Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiratuti Jayanti, NPM 20310126 dari kelompok 14. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 klinis, yaitu yang pertama, HNP atau hernia nucleus pulposus, yang kedua adalah spina bifida, yang ketiga adalah spondylosis, yang keempat adalah spondylolistesis. Baiklah, langsung saja kita mulai pada klinis yang pertama, yaitu hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, definisi dari HNP adalah suatu keadaan di mana sering mengalami rasa sakit pada ruas-ruas tulang belakang. Adanya nukleus pulposus atau bahan pengisi berupa zat yang kenyal seperti gel yang keluar dari diskus intervertebralis atau sendi tulang belakang. Hernia nukleus pulposus atau HNP lumbal merupakan penyakit degenerasi spinal yang paling sering menyebabkan 30% hingga 80% dari kasus terjadi pada semua siklus intervertebralis. Etiologi atau penyebab hernia nukleus pulposus terjadi karena perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus yang ditandai dengan adanya peningkatan usia. Annulus fibrosa akan mengalami perubahan karena digunakan secara terus-menerus. Akibatnya, annulus fibrosa biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. Hernia nukleus pulposus timbul karena sobeknya annulus fibrosus yang dipicu oleh suatu trauma derajat sedang dan terjadi secara berulang mengenai diskus intervertebralis. Gejala trauma yang dialami pasien pada umumnya bersifat singkat dan gejala yang disebabkan oleh cedera pada diskus tidak terlihat selama beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun. Kemudian, pada generasi diskus kapsulnya mendorong ke arah medula spinalis atau mungkin ruptur dan memungkinkan nukleus pulposus terdorong terhadap sakus doral atau terhadap saraf spinal saat muncul dari kolumna spinal. Yang selanjutnya adalah patofisiologi atau penyebab utama terjadinya penyakit HNP karena adanya cedera yang diawali dengan terjatuh atau trauma pada daerah lumbal, tetapi lebih sering terjadi karena posisi menggerakkan tubuh yang salah. Pada posisi gerakan yang tidak tepat inilah sekat tulang belakang dan terdorong ke suatu sisi atau ke satu sisi, sehingga pada saat itulah bila beban yang mendorongnya cukup besar, maka akan terjadi perobekan pada annulus pulposus, yaitu cincin yang melingkari nukleus pulposus dan mendorongnya merosot keluar. Epidemiologi HNP merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah dan masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama. Insiden HNP di Amerika Serikat adalah sekitar 5% dari populasi orang dewasa. Terdapat kurang lebih 60-80% individu yang pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Faktor risiko penderita HNP dapat dibagi atas faktor risiko yang tidak dapat diubah, seperti umur. Nah, semakin umur bertambah, maka risiko terjadinya HNP semakin tinggi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Yang ketiga, riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah seperti aktivitas dan pekerjaan. Misalnya duduk dalam waktu yang lama, mengangkat ataupun menarik beban yang berat, terlalu sering memutar punggung atau membungkuk, latihan fisik terlalu berat dan berlebihan. Yang kedua adalah olahraga tidak menentu, misalnya seperti memulai aktivitas fisik yang sudah sekian lama tidak dilakukan dengan berlatih berlebih dan berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah merokok, di mana nikotin dalam rokok dapat mengganggu kemampuan diskus menyerap nutrisi yang diperlukan dari darah. Yang keempat adalah berat badan yang berlebih, terutama beban ekstra di perut yang menyebabkan strain pada punggung bawah. Yang kelima adalah batuk dalam waktu yang lama dan berulang. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan. Nah, penata laksanaan pada HNP yaitu terapi konservatif meliputi tiran baring disertai obat analgetik dan obat pelemas otot. Tujuan tiran baring untuk mengurangi nyeri mekanik dan tekanan intradiskal pasien dilatih secara bertahap untuk kembali ke aktivitas biasanya. Yang selanjutnya adalah terapi non-medikamentosa, yaitu berupa fisioterapi, diatermi, kompres panas dingin, korset tumbal, maupun traksi pelvis. Komplikasi yaitu meliputi inkontinensia urin dan inkontinensia tinja, hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam, kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Prognosis
dari hernia nukleus pulposus atau HNP pada pasien yang menjalani operasi laminektomi memiliki angka mortalitas 0,3% atau 30 pasien yang mendapat terapi dini dan agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. Pencegahannya adalah berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung. Misalnya postur tubuh yang baik, seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar, mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebihan pada tulang belakang, berhenti merokok karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang, sesekali berdiri dan lakukan peregangan jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk duduk dalam jangka waktu yang lama. Baik, yang selanjutnya adalah klinis yang kedua, yaitu spina bifida. Definisi dari spina bifida adalah kelainan bawaan yang terbentuk sejak dalam kandungan. Ada sebagian komponen tulang belakang yang tidak terbentuk, jadi tidak ada tulang lamina yang menutupi sumsum atau susunan sistem saraf pusat di tulang belakang. Terjadinya kelainan ini dimulai sejak dalam masa pembentukan bayi dalam kandungan, terutama pada bayi usia 3-4 minggu kehamilan. Etiologinya, spina bifida disebabkan oleh tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutupi sempurna pada masa kehamilan. Patofisiologi dari spina bifida terdapat beberapa jenis spina bifida. Waktu atau tahap neurulasi yang mengalami gangguan, kegagalan fungsi lipatan neural pada titik tengah dorsal dapat menyebabkan defek yang bersifat terbuka atau mengekspos lempeng saraf atau neural plate. Biasanya penderita yang mengalami kondisi tersebut akan mengalami gangguan fungsi neurologis yang parah. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan fungsi neurologis adalah pemeriksaan nervus cranialis. Gangguan pada proses neuralasi sekunder biasanya terjadi apabila tuba neural gagal terpisah dengan jaringan non-neural lainnya. Hal ini menyebabkan kelainan spina bifida yang tertutup oleh jaringan kulit atau biasa disebut sebagai spina bifida. Penderita spina bifida kerap kali menderita gangguan fungsi neurologis akibat proses neurodegenerasi sel saraf yang disebabkan oleh paparan tuba yang berkepanjangan pada sel saraf menyebabkan neural yang terbuka dengan cairan ketuban. Paparan air ketuban yang berkepanjangan pada sel saraf menyebabkan perdarahan sel yang berujung pada terputusnya sambungan akson serta kematian sel. Epidemiologinya, data epidemiologi menunjukkan bahwa spina bifida terjadi pada 3,4 per 10.000 kelahiran hidup yang ada di seluruh dunia. Globalnya adalah spina bifida merupakan gangguan non-kromosomal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Berdasarkan data statistik pada tahun 2010, prevalensi penderita adalah sebesar 13,84 per 100.000 kelahiran hidup di Denmark dan 11,38 per 100.000 kelahiran hidup di Belanda. Kondisi spina bifida lebih banyak ditemui di Asia, serta paling rendah ditemukan di Amerika Utara. Faktor risiko dari spina bifida adalah yang pertama ras. Nah, paling banyak terjadi pada ras Kaukasia dan 1,96 kasus per 10.000 kelahiran. Yang kedua adalah jenis kelamin, di mana perempuan kondisi saat hamil yaitu pernah mengalami demam, kenaikan suhu tubuh. Yang ketiga adalah gangguan sistem pada ibu, mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang, valproic acid yang berpengaruh pada penyerapan asam folat. Yang kelima adalah mengalami diabetes mellitus, obesitas saat hamil, dan kekurangan asam folat. Penata laksana pada spina bifida yaitu risiko terjadinya spina bifida bisa dikurangi dengan mengkonsumsi asam folat. Biasanya kalau ada kelainan bawaan yang berat dan dapat mengancam nyawa si bayi, maka begitu lahir sudah disiapkan tim dokter untuk menanganinya. Misalnya dari bedah syaraf, bedah anak, ortopedi, dan dokter saraf anak. Terlebih, bila spina bifida terbuka dan terjadi kebocoran, maka harus segera ditutup lewat operasi. Bila kelainan spina bifida terbuka luas, bayi harus dirawat di rumah sakit dan tidak diperbolehkan pulang. Bila spina bifida disertai dengan hidrosefalus, baiknya dilakukan terlebih dahulu pemasangan selang atau pipisan pintas dari rongga cairan otak ke perut. Kalaupun ada penundaan operasi, misal karena kondisi si anak tak memungkinkan untuk
sementara waktu diberikan obat-obatan. Sebelum melakukan tindakan pun biasanya kondisi sarafnya dinilai lebih dahulu apakah masih berfungsi atau tidak. Misalnya apakah anak mengalami kelumpuhan atau tidak. Nah, selain pengobatan dengan tindakan operasi, juga dilakukan stimulasi fisioterapi dan rehabilitasi medik untuk melatih motoriknya. Selanjutnya, komplikasi dari spina bifida yaitu kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang, termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi, gangguan dan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih, penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus. Prognosis dari spina bifida. Prognosis untuk individu dengan spina bifida tergantung pada jumlah dan tingkat keparahan kelainan. Prognosis paling buruk bagi mereka dengan kelumpuhan total, hidrosefalus, dan cacat bawaan lainnya. Dengan perawatan yang tepat, sebagian besar anak dengan spina bifida hidup dengan baik hingga dewasa. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu langkah utama untuk menghindari terjadinya spina bifida adalah mencukupi kebutuhan asam folat, terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari. Ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan ini dengan mengkonsumsi suplemen asam folat serta memperbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin ini, seperti kacang-kacangan, kuning telur, brokoli, bayam, pasta, nasi, serta roti. Selain itu, melakukan juga sejumlah langkah pencegahan di bawah ini, seperti melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saat merencanakan kehamilan dan selama kehamilan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bila didiagnosis menderita diabetes dan obesitas, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Setelah itu, jika sudah selesai, hindari kegiatan yang membuat tubuh terlalu panas selama hamil, seperti berendam di air panas dan melakukan. Baik, yang selanjutnya adalah klinis yang ketiga, yaitu spondylosis. Apa sih spondylosis itu? Nah, definisi spondylo berasal dari bahasa Yunani di tulang belakang. Spondylosis lumbalis dapat diartikan perubahan pada sendi tulang belakang dengan ciri khas bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang dan jaringan lunak, atau dapat berarti pertumbuhan berlebihan dari tulang atau osteofit yang terutama terletak di aspek anterior, lateral, dan kadang-kadang posterior dari tepi superior dan inferior vertebra centralis atau korpus. Spondylosis cervicalis atau cervical yaitu spondylosis degenerasi yang menyerang cakram tulang belakang di sekitar leher. Cakram mengalami kekurangan air sehingga menyusut dan osteoartritis akan terbentuk ditandai dengan adanya taji tulang. Yaitu yang selanjutnya spondylosis toraks yaitu spondylosis degeneratif yang menyerang sendi pada tulang belakang di sekitar dada seperti cakram intervertebralis dan sendi facet atau sendi zygapophyseal. Etiologinya adalah beberapa penelitian menyebutkan bahwa spondylosis terjadi karena adanya proses degeneratif. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko spondylosis lumbal adalah kebiasaan postur yang buruk, stres mekanik akibat gerakan mengangkat, membawa atau memindahkan barang, dan herediter. Patofisiologinya, spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskus intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang muncul di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebra sehingga menyebabkan radik saraf keluar pada sisi sebelahnya. Epidemiologinya yaitu spondylosis lumbalis muncul pada 27-37% dari populasi yang asimptomatis. Di Amerika Serikat lebih dari 80% individu yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami spondylosis lumbalis.
meningkat mulai dari 3% pada individu berusia 20-29 tahun. Pada usia 20 tahun, hal ini meningkat dan mungkin tidak dapat dihindari bersamaan dengan usia. Faktor risikonya yaitu ada banyak faktor risiko untuk spondilosis, yaitu kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi, predisposisi genetik orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu. Gejala seringkali dilaporkan pertama kali di antara usia 20 dan 50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondilosis pada studi X-ray. Yang selanjutnya, jenis kelamin untuk orang di bawah 45 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Nah, penata laksanaan yaitu medikamentosa. Nah, tujuan pemberian medikamentosa ini meliputi simptomatik atau mengurangi atau menghilangkan nyeri, yaitu obat-obatan yang digunakan meliputi NSAID, yaitu non-steroid anti-inflammatory drugs, analgesik non-opioid, dan analgesik opioid. Nyeri ringan digunakan NSAID atau analgetik non-opioid seperti paracetamol, aspirin, ibuprofen. Nyeri sedang diberikan analgesik opioid ringan seperti kodein, dihidrokodein, dextropropoxifen, pentazocin. Nyeri berat diberikan opioid seperti morfin, diamorfin, petidin, supernofrin. Nah, komplikasi spondilosis yang mungkin terjadi adalah stenosis tulang belakang, yaitu kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Yang selanjutnya, radikulopati serviks, yaitu perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Yang selanjutnya, myelopati spondilotik serviks, yaitu sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tulang kaki, pada tungkai kaki. Yang selanjutnya adalah skoliosis, yaitu ada hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau C. Prognosisnya secara umum, prognosis spondilosis menguntungkan. Banyak orang dengan spondilosis tidak memiliki gejala apapun. Dari mereka yang mengalami nyeri punggung atau leher karena spondilosis, sebagian besar membaik dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala mereka. Hanya sedikit orang yang mengalami nyeri kronis karena spondilosis. Pencegahan spondilosis yaitu seseorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dari bertambahnya usia, tapi dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesehatan tulang belakangnya dengan mengikuti tips yang tercantum, seperti duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, seperti latihan aerobik sangat baik, seperti raih dan mempertahankan berat badan yang sehat, makan sehat, seperti diet seimbang, rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran, berhenti merokok, menggunakan alkohol secara berlebihan, dan beristirahat yang banyak. Baik, yang selanjutnya adalah klinis tentang spondilolistesis. Definisi dari spondilolistesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Etiologinya, spondilolistesis umumnya terjadi karena trauma atau merupakan kelainan kongenital, tetapi kebanyakan akibat trauma atas dasar kelemahan pada isthmus pars interarticularis vertebra yang bersifat genetik. Patofisiologinya, patofisiologi spondilolistesis adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif. Spondilolistesis dapat terjadi di regio vertebra manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Epidemiologinya, prevalensi global spondilolistesis pada populasi umum sekitar 4-8% dengan rasio pria dan wanita adalah 3:1. Studi populasi pada 500 siswa sekolah dasar berusia 6-12 tahun menunjukkan insidensi spondilolistesis sebesar 4,4%. Penelitian
lain pada 37 pasien usia 49-80 tahun yang menderita spondylolistesis menunjukkan sebanyak 19 pasien, 51,4% mengalami spondylolistesis. Sedangkan spondylolistesis degeneratif jarang menyerang individu di bawah usia 40 tahun. Faktor risikonya adalah menderita artritis ataupun rheumatoid arthritis, wanita berusia di atas 50 tahun, riwayat kelainan kongenital seperti spina bifida occulta, aktivitas fisik berlebihan, atlet olahraga yang memberikan tekanan atau regangan secara berlebihan pada vertebra seperti angkat besi dan senam. Penata laksanaannya yaitu bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksana adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolistesis tipe patologis membutuhkan penyakit yang mendasari. Penata laksanaan konservatif terapi konservatif merupakan pilihan awal untuk spondylolistesis, terutama pasien dengan usia muda yang dapat mentoleransi intervensi konservatif. Terapi konservatif juga menjadi pilihan pada pasien yang masih mampu melakukan aktivitas tanpa hambatan, berjalan dengan baik, tanpa gejala defisit neurologis, serta mampu mengontrol keinginan untuk miksi dan defekasi. Komplikasinya, spondylolistesis bisa menyebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak tertangani. Komplikasinya meliputi nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak ternormal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Prognosis spondylolistesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolistesis ischemic grade 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Pencegahannya untuk memperkuat otot-otot sekitar punggung dan perut. Jaga berat badan tetap sehat karena kelebihan berat badan bisa menyebabkan ada tekanan besar pada punggung bagian bawah. Konsumsi makanan yang menyehatkan tulang, yakni mengandung vitamin D, fosfor, dan kalsium. Anda bisa mendapatkannya dari bayam, susu, sapi atau yogurt, kacang-kacangan, dan ikan. Di samping itu, imbangi dengan rutin konsumsi buah dan sayur. Pada orang yang berisiko, jangan ragu untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter ortopedi agar spondylolistesis bisa dicegah. Baiklah, sekian klinis tentang HNP, spina bifida, spondylosis, dan spondylolistesis. Apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.